Perempuan joget-jogetan dengan pakaian seksi ada di acara maulid. Yang pakaian syar'i tapi jogetnya birahi ada. Jadi mau yang syar'i, mau yang seksi, semuanya sama-sama birahi jogetannya. Wong dia anak sing ra jelas soleh ora, nek lahir iku seneng. Oke. Yo seneng ae jenenge ana kelahiran. Kok ana wong gugat seneng mbek Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak tahu anak itu soleh ataupun tidak, tapi dengan kelahiran itu kita senang. Artinya apa teman-teman? Senang. Jangankan kita, Abu Lahab saja ketika Nabi Muhammad SAW lahir senang. Karena apa dia senang? Satu, karena yang lahir pada waktu itu ponakan laki-laki. Seandainya lahir ponakan perempuan, maka dia tidak akan senang. Kenapa? Tidak diinginkan kelahiran perempuan itu. Paham sampai di sini? Seandainya Nabi Muhammad SAW lahir langsung ngaku Nabi, lahir nih Nabi Muhammad lahir langsung ngaku Nabi, saya adalah Nabi, seperti Nabi Isa. Ketika masih balita, sudah berbicara. Seandainya Nabi Muhammad SAW lahir, langsung ngaku Nabi, maka langsung dipenggal itu pasti sama Abu Lahab. Pasti. Karena transisi kecintaan Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi, menyampaikan risalah Allah, keinginannya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Apa yang ada dalam hati Abu Lahab? Ingin membunuh, memerangi, memfitnah, mencaci maki. Gak ada lagi cinta. Apalagi merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW tiap tahunnya. Gak ada. Ini masalah senang saja. Sudah keliru analogi dari Gus Baha. Coba kita lanjut dulu. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Baru-baru ini saya di DM oleh salah satu santri yang dimana melihat atau menyaksikan video saya yang membahas tentang beragam keanehan-kelenehan di acara Maulid Nabi. Jadi sangat lucu ya teman-teman ketika kita melihat banyaknya orang-orang membela acara bid'ah dengan cocok logi dalil. Apalagi di sini ketika kita melihat bukan cuma satu dua keanehan-kejelenehan dari acara-acara maulid ini, terkhusus bagi mereka yang mengatakan bahwa kita ini kan ketika maulidan kita bersolawat kepada Nabi, kita menyatakan cinta kepada Nabi, kita ingin berjumpa dengan Nabi. Namun yang mereka lakukan adalah beberapa hal keanehan, kenyelenehan. Ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan Harry Pras untuk memberikan bantahan kepada dalil yang dia sampaikan sampai memaparkan video dari Gus Baha, mungkin niat dia agar saya membantah pernyataan Gus Baha, dan itu benar. Saya akan membantah pernyataan dari Gus Baha karena dia hanya menggunakan analogi. Ya, Gus Baha di dalam membela acara Maulid Nabi hanya menggunakan analogi semata. Jadi saya juga akan menggunakan analogi di sini. Tapi sebelumnya ada beberapa hal, contohnya beberapa keanehan di acara-acara Maulid. Satu, orang merayakan Maulid karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW sampai merayakan dengan sukariang, tetapi caranya sangat-sangat jauh dari keinginan Nabi Muhammad SAW. Seperti ini. Pawai karnaval dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW Desa Bumi Jawa. Malam hari ini resmi saya nyatakan dimulai. Yang lagi pada operasi. Atas partisipasinya jaga kesehatan kita memastikan dengan seekor domba. Itulah bukti pengorbanan untuk persatuan di antara kita. Lepas ini acara maulid yang dimana mereka ini katanya memperingati hari besar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang mereka lakukan bukan semakin bertakwa kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang diperintahkan Allah, malah mereka melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Dilarang membuat patung-patungan buat mereka, teman-teman. Dilarang ikhtilat laki-laki perempuan untuk parade-parade seperti itu. Ikhtilat mereka. Dilarang membuat ritual-ritual ibadah baru. Mereka buat. Jadi sebenarnya yang mereka mau itu adalah inovasi dalam beragama, teman-teman.
bukan menjaga kemurnian agama. Nah, di situ jelas teman-teman, video-video perayaan tersebut malah menuju kepada pelanggaran terhadap aturan dan ajaran Nabi Muhammad SAW sendiri. Mereka mengatakan bahwa itu adalah kegembiraan. Di dalam patung-patung itu yang kita buat itu menggambarkan adanya sejarah di dalamnya. Tidak, teman-teman. Membuat patung, apapun alasannya, terlarang. Dan beberapa hal yang ingin saya ajak kepada kalian ketika menyaksikan hal-hal aneh, apalagi berbalut dengan acara keagamaan tahunan, yaitu Maulid Nabi. Ada kalanya kita untuk berpikir, bagi yang mau berpikir. Karena apa? Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan hal-hal seperti ini. Kalaulah memeriahkan acara kelahiran Nabi adalah suatu yang diinginkan, maka orang-orang seperti para sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke 4 imam mazhab, mereka orang yang paling tahu tentang hal tersebut. Tapi kenapa mereka tidak melakukannya, tidak melaksanakannya? Ketika kita mengajak seperti ini, pasti teriakan mereka yang hobi jogetan, hobi nonton perempuan joget-jogetan akan meneriaki Wahabi. Perempuan joget-jogetan dengan pakaian seksi ada di acara Maulid. Yang pakaian syar'i tapi jogetnya birahi ada. Jadi mau yang syar'i, mau yang seksi, semuanya sama-sama birahi jogetannya. Acaranya di mana? Ya di acara majelisan orang-orang yang sedemikian rupa membela acara bid'ah. Apakah tidak rusak ini namanya? Oke, baik. Sekarang kita masuk kepada pembahasan, yang dimana ada salah satu santri meminta saya untuk memberikan bantahan kepada Gus Baha. Sekarang coba kita dengarkan dulu seperti apa pernyataan Gus Baha ini, analoginya. Tiang nu nak duwe anak, kula nate matur teng kantor dinasti Gus Yasin, diaturi Gus Yasin. Wong duwe anak sing ra jelas saleh ora, nek nak lahir iku seneng. Oke. Wong kelahiran anak sing ra jelas saleh, ra jelas prospeke mawon seneng. Ya ora ana wong takok, kene apa seneng? Padahal Oke. Jadi di sini Gus Baha ingin menganalogikan kita kelahiran seorang anak. Kita tidak tahu anak itu soleh ataupun tidak, tapi dengan kelahiran itu kita senang. Artinya apa teman-teman? Senang. Jangankan kita, Abu Lahab saja ketika Nabi Muhammad SAW lahir senang. Karena apa dia senang? Satu, karena yang lahir pada waktu itu ponakan laki-laki. Seandainya lahir ponakan perempuan, maka dia tidak akan senang. Karena pada zaman dahulu orang yang terlahir perempuan ada yang dibunuh. Kenapa? Tidak diinginkan kelahiran perempuan itu. Paham sampai di sini? Jadi Abu Lahab bukan karena bahagia dengan lahirnya seorang nabi utusan Allah. Seandainya Nabi Muhammad SAW lahir langsung ngaku nabi, lahir nih Nabi Muhammad lahir langsung ngaku nabi, saya adalah nabi, seperti Nabi Isa ketika masih balita sudah berbicara. Seandainya Nabi Muhammad SAW lahir langsung ngaku nabi, maka langsung dipenggal itu pasti sama Abu Lahab, pasti. Karena transisi kecintaan Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW diangkat jadi Nabi, menyampaikan risalah Allah, keinginannya untuk melindungi Nabi Muhammad SAW sudah tidak ada. Apa yang ada dalam hati Abu Lahab? Ingin membunuh, memerangi, memfitnah, mencaci maki. Gak ada lagi cinta. Apalagi merayakan hari ulang tahun Nabi Muhammad SAW tiap tahunnya. Gak ada. Ya, perhatikan itu baik-baik. Ini masalah senang saja. Sudah keliru analogi dari Gus Baha. Coba kita lanjut dulu. padahal ra jelas prospeknya. Yo seneng ae jenenge ana kelahiran. Lah anak wong kelahiran wae seneng ra jelas soleh orane. Iku wae ra ono sing gugat. Kenapa kamu seneng? Padahal ora jelas prospek. Kok ana wong gugat seneng mbek Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa orang bisa gak seneng dengan perayaan Maulid Rasulullah SAW? Kenapa gak seneng? Sebenarnya bukan gak seneng. Kita hanya menghindari nasihat dari Nabi Muhammad SAW yang juga baru saya sadari. Karena dulu saya juga merayakan hal-hal seperti ini. Dengan cara apa? Kumpul-kumpulan, mahalul qiyam, bikin ibadah-ibadah baru. Yang dimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah merayakan. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ritual-ritual yang ada di dalam acara maulid. Baca ini, baca itu, habis itu mahalul qiyam, baca doa, bagi-bagi makanan dan lain sebagainya. Bahkan bukan cuma bagi-bagi makanan, ada tradisi yang sampai nginjek-nginjek makanan, rebut-rebutan makanan. Acara-acaranya banyak yang kacau teman-teman di acara bid'ah. Cuman karena ini sudah menjadi kebiasaan, akhirnya apa? Ya sudah dibiarkan saja. Dan ini adalah suatu kekeliruan yang tidak boleh dibiarkan. Apalagi sampai dianalogikan dengan kelahiran seorang anak. Apakah para sahabat dulu tidak bahagia
dengan datangnya hari kelahiran Nabi, ini bulan lahirnya seorang Nabi. Kalau saya bertanya kepada kalian, Nabi Muhammad SAW ini lahir langsung jadi Nabi atau tidak? Pada bulan apa Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi? Kelahirannya seorang anak atau kelahirannya seorang Nabi itu berbeda. Dan meskipun berbeda, tidak ada salah satu di antara keduanya yang dirayakan sama umat-umat terbaik pada zaman dahulu. Apakah kita merasa lebih baik daripada para sahabat? Apakah kita merasa lebih baik daripada keempat imam mazhab? Apakah mereka tidak gembira dengan lahirnya seorang nabi sampai tidak melakukan perayaan-perayaan? Jelas mereka gembira. Cuman ketika mereka bergembira, apa yang mereka lakukan? Menghidupkan sunnahnya setiap hari. Dan apalagi yang mereka lakukan? Menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi, mengerjakan yang diperintahkannya. Bukan membuat ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru, bacaan-bacaan zikiran baru, sehingga itu menjadi salah satu target dari dalil yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bid'ah itu perkara baru dalam agama. Siapa Heri Pas kok berbicara bid'ah-bid'ah? Ya karena saya sudah banyak mendengar dari berbagai macam ulama yang memaparkan bid'ah itu apa, bid'ah itu apa. Jadi apa? Ketika mendengar seperti ini, analogi-analogi dari orang-orang semacam Gus Baha, ya kita gampang untuk menepisnya. Bukan masalah kita senang atau tidaknya. Senangnya kita kepada kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah mengikuti perintahnya, menjauhi larangannya. Itu. Lanjut dulu. Dawai Sayyid Muhammad halaman 9, kalau ada orang yang nggak suka maulid, itu sama juga mengatakan lima datafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yang membela acara-acara bid'ah maulid, mereka akan menggunakan cocoklogi dalil untuk membenarkan acara tersebut. Bahkan mereka ini dengan acara-acara seperti ini pun mereka menggunakan dalil-dalil palsu untuk membenarkannya. Karena apa? Sudah gak ada dalil, teman-teman. Gak ada dalil sebenarnya mereka untuk membenarkan acara tersebut. Dan kita sebagai anak muda bangsa wajib untuk memberikan nasihat, mengajak. Kenapa? Ini adalah suatu kesalahan. Apa salahnya? Ya menyalahi Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah merayakan tahunan acara kelahirannya. Acara tahunan di dalam Islam sudah ada, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Maulid Nabi bukan bagian dari Islam, tapi Maulid Nabi bagian dari Syiah Fatimiyah. Mereka yang merayakan terlebih dahulu. Maulid Nabi pertama kali diadakan oleh Al-Mu'izz Lidinillah Khilafah Fatimiyah yang bermadzhab Syiah di Kairo. Yang ditiru-tiru oleh orang Sufi dibawa ke Indonesia, disebarkan di Indonesia. Jadi awalnya dari Syiah. Ya Allah. Jadi tetap, ya silahkan kalau kalian ingin merayakan maulid, ya silahkan. Tapi gak perlu memaksa orang yang tidak mau ngikut maulid diajak untuk maulidan. Karena apa? Khawatir. Lebih baik kita menjaga diri. Karena di acara-acara maulid pun mengajarkan orang-orang musikan, yang dimana musik memang dilarang. Dilarang untuk ikhtilat di situ. Dilarang buka aurat, banyak yang buka aurat. Dilarang tuh joget-joget, perempuan dianjurkan joget-joget, menghibur kiai, goyangan untuk kiai. Ini musibah. Jadi hal yang perlu kalian ingat, apakah analogi yang disampaikan oleh Gus Baha bisa membela acara maulid? Ya tidak bisa. Karena kalau kita membicara masalah bahagianya seseorang, tidak kalah kebahagiaan kita saat ini dengan kebahagiaannya Abu Lahab ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Abu Lahab adalah orang paling bahagia ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Namun apakah dia menjadi orang paling taat? Tidak, teman-teman. Meskipun dia bahagia ketika disampaikan kebenaran oleh Nabi Muhammad SAW, dia tidak bahagia lagi. Dia benci. Sejatinya di Indonesia juga begitu. Ketika menyatakan kami bahagia dengan lahirnya Nabi, kita harus memeriahkan. Yang terjadi di acara-acara seperti itu apa? Membuat amalan-amalan baru yang tidak pernah Rasulullah ajarkan. Sehingga apa? Menganggap seolah-olah Nabi kurang mengajarkan amalan-amalan yang bisa membawa kita kepada surga. Terus yang kedua, adanya berbagai macam masalah di acara maulid. Perempuan goyang-goyang, perempuan buka aurat, laki-laki perempuan joget-joget bareng, musikan, dan beberapa hal kenyelehan-keanehan ada di acara maulid, yang dimana tidak akan mungkin ada masalah di acara maulid kalau acaranya sendiri tidak bermasalah. Itu saja dari saya. Semoga menjadi renungan dan menjadi bahan pemikiran, bukan cuma membela dan mencari pembenaran, apalagi menghadirkan dalil-dalil palsu. Begitu.